yang tidak kita minta saja diberikan, apalagi kalau kita mau meminta. Masya Allah. Akan tetapi ketika kita minta kepada Allah, yang akan kita dapat bukan seperti yang kita inginkan, tetapi yang akan diberikan kepada kita adalah mutlak yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus disadari. Waktunya pun tidak seperti yang kita harapkan, tetapi suka-suka Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Luar biasa ketika kita terus untuk membahas Allah, untuk mempelajari tentang rahmat Allah, tentang kekuasaan Allah, sehingga hati kita akan semakin berbunga-bunga. Bapak Ibu yang baik, ketika kita mendengar ada cerita orang yang begitu baik, murah hati, penyantun, pemaaf, baru mendengar saja kita senang luar biasa. Kita belum melihat orangnya, belum tahu. Baru mendengar ceritanya saja, kita sudah ikut senang. Sedangkan Allah adalah yang maha baik, tidak sekedar baik, yang maha murah, tidak sekedar murah, yang maha segala-galanya. Oleh karena itu, kalau hari-hari kita sibuk untuk membahas Allah, untuk mempelajari ilmu Allah, kita akan optimis dalam hidup ini. Tapi kalau yang kita bahas hanya dunia, semakin anyel, semakin sebel, semakin tidak tenang. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mudeng. Yang dibahas yang sudah jelas-jelas ada. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang di dalam Al-Quran. 286 ayat terpanjang. Kemudian di dalam surat terpanjang ini juga ada ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat 282 ini. Kalau di Quran itu satu halaman lebih itu, seayat ini. Ayatnya terpanjang ada di surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Baqarah juga surat yang terpanjang. Ketika ayat ini diturunkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Para sahabat Nabi resah luar biasa. Banyak yang stres ketika ayat 284 ini diturunkan. Karena Allah menyatakan bahwa wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila kamu menyembunyikan di dalam hatimu, di dalam dirimu, kamu jelaskan, kamu lakukan dengan terang-terangan, autukhfuhu, atau yang kamu simpan, yang tersimpan di dalam hati, yuhasibukum billah, semuanya akan ada perhitungannya di sisi Allah. Yang masih ada terlintas di dalam hati kita, semuanya kita nanti akan dimintai pertanggungjawab. Ini yang para sahabat stres, sedih membayangkan. Banyak sahabat yang matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kami diperintah sholat itu lebih ringan, diperintah zakat, diperintah untuk beribadah haji, enggak masalah. Akan tetapi ketika Allah akan memeriksa, meneliti, memperhitungkan lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kami, kami
sedih ya Rasulullah, kami tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Sehingga para sahabat matur kepada Rasulullah tentang beban berat dengan ayat 284 ini, lillahi milik Allah ma fis samawati, semua yang ada di langit, wa ma fil ardi, yang ada di bumi, wa in tubdu, apabila kamu cetake, dilakukan dengan terang-terangan, ma fi anfusikum au tufuhu, atau yang kamu simpan di dalam hati, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian fayaghfiru lima yasha, Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan akan mengadab siapapun yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah maha kuasa atas segala-galanya. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua yang ada di dalam dada kita atau yang dilakukan dengan terang-terangan, yang masih direncanakan lintasan-lintasan hati, semuanya yuhasibukum, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan. Ya Rasulullah, kalafna minal a'mali manutiku. Ya Rasul, kami telah diberikan taklif dari amal-amal kita dan kami mampu melaksanakan. As-sholatu sholat, wasyamu syam, wal jihad jihad, wasodako dan sodako. Mampu kami melaksanakan ya Rasul. Wa qad anzala alaika hadhil ayati wa lanatikuha, sedangkan ayat di atas kami tidak mampu ya Rasul untuk menanggungnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabina min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kamu akan melu-melu ahli kitab dulu? Dia mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar ya Rasul, wa asaina, kami enggak akan memperhatikan, kami tetap akan maksiat. Bal qalu, tapi katakanlah sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah wahai sahabatku, sami'na, kami mendengar ya Allah, wa ta'na, saya tunduk ya Allah. Ghufranaka, ampunilah kami ya Rasul, ya Allah. Rabbana, duh Tuhan kami, wa ilal kamasir, kepadamu lah kami semuanya akan kembali. Falamma qara'aha, falamma aqarra biha, ketika para sahabat mengulang-ulang doa ini, kemudian mereka mendapatkan ketentraman di dalam hati. Tadinya sudah melang-melang bagaimana lintasan-lintasan hati yang ada di dalam ini akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Sungguh tidak mampu untuk menanggungnya. Bapak Ibu yang berbahagia, surat Al-Baqarah ini ada beberapa keistimewaannya. Satu di antaranya adalah ketika dua ayat terakhir ini dibaca, tidak akan didatangi oleh setan. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa dua ayat terakhir ini memang dahsyat. Maka apabila hati kita gundah
atau ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, maka sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah, syukur seluruhnya, paling tidak 2 ayat terakhir tadi dari aman rasulu dan seterusnya. Kemudian setelah para sahabat begitu cemas dengan turunnya ayat tadi, maka Allah menurunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah ayat ini turun, para sahabat agak lega bahwasanya Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuatu yang mampu untuk ditanggungnya, untuk dipikulnya. Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusaha malam takallam au ta'mal. Jadi tadi yang ditakutkan para sahabat adalah lintasan-lintasan hati. Bagaimana kalau lintasan hati, lintasan yang jelek-jelek ini nanti termasuk memperberat timbangan catatan amal yang tidak baik, alangkah beratnya untuk menanggung ini. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan jaminan kepada kami terhadap umatku, keringanan kepada umatku, memberikan ampunan kepada umatku, ma haddatsat bihina anfusaha, yang terjadi di dalam lintasan-lintasan di dalam hatinya, malam takallam, yang belum diucapkan, au ta'mal, atau yang belum dikerjakan. Bapak Ibu yang baik, saat ini juga di antara kita pasti dombatin satu dengan yang lain. Batin itu loh, ngerasani yang lain tetapi masih di dalam hati. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi itu. Akan tetapi ketika itu baru terjadi lintasan-lintasan hati yang belum malam takalam, belum terucap dan belum dikerjakan, belum berupa amal, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan turunnya ayat ini, para sahabat menjadi agak ringan beban mentalnya, karena memang kita tidak bisa terlepas dari lintasan-lintasan hati yang kadang-kadang tidak diundang atau tidak sengaja. Dulu sudah pernah kita pelajari tentang perbuatan hati. Tangan, perbuatan mulut yaitu bicara, perbuatan kaki berjalan dan sebagainya, perbuatan fisik. Sedangkan hati pun dia punya perbuatan. Proses terjadinya perbuatan hati, mana yang sudah akan diperhitungkan oleh Allah dan mana yang belum. Pertama, hajis, yaitu pikiran pertama yang terlintas di dalam hati. Lintasan-lintasan dalam hati ini tidak terlepas. Ketika kita berjalan ketemu orang, hati kita berkata, wong kok koyo ngono misalnya. Ketemu lagi, sing iki malah ranggenah. Ketemu lagi, ning dalan kok ya-yaan. Tapi itu masih di dalam batin kita. Ini lintasan pertama, pikiran pertama yang terlintas di dalam hati. Ini harus kita waspadai. Kemudian lintasan pertama ini, begitu melihat langsung hatinya berkata, meskipun lisannya masih tertutup, belum bicara. Kemudian dia akan menjadi khotirah.
to ro tak marbutoh khotiroh, yaitu bila pikiran pertama tadi menetap di dalam hati. Ketika kita melihat sak kecelapan, kemudian tidak mau pergi di dalam hati, ketok-ketokan terus. Apalagi hal-hal yang hubungannya dengan masalah lawan jenis misalnya. Kemudian lintasan pikiran itu dari yang dilihat pertama biasanya yang lain menyusul, membayangkan yang lain-lain. Ini yang ditakutkan para sahabat, kalau itu juga termasuk diperhitungkan oleh Allah, alangkah beratnya nanti untuk mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kemudian khotirah ini akan berkembang menjadi haditsun nafas kalau tidak di-cut, tidak diputus, tidak dihentikan. Haditsun nafas, yaitu keraguan antara melakukan atau tidak. Diangen-angen terus, piye ya sida apa ora, tak oyak apa ora. Nek ora kok ya piye, nenek iya kok ya. Semakin ketika ini dibiarkan terus, tidak ditarik kembali, nantinya akan semakin menjadi-jadi. Dan ini akrab di dalam diri kita, dan kadang-kadang luput dari perhatian, maka ini ilmunya kita pelajari. Haditsun nafas, keraguan antara melakukan atau tidak. Kalau diuja terus, tidak di-cut, tidak dipotong, menjadi hamun. Ketika sudah menjadi tadinya lintasannya menetap dalam hati, kemudian sudah ada minat, iya apa ora apa iya. Kemudian kalau dilanjutkan menjadi artinya ia lebih condong untuk melakukannya, lebih condong untuk mengiyakannya, untuk meneruskannya. Kalau ini juga terus dibiarkan, tidak ditahan, maka akan berkembang menjadi azm. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau azamnya azam baik, azam yaitu kuatnya keinginan untuk berbuat. Jadi kalau haditsun nafas tadi iya apa ora apa iya, sida apa ora apa sida. Kemudian ketoke sida ae maneman nek ra sida. Kemudian ketika sudah banji azam, nah ini langsung kekuatannya semakin besar untuk melaksanakan keinginan-keinginan yang sudah terproses dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Jadi lintasan hati pertama kali, hajis, kemudian lintasan itu menjadi pikiran yang tidak pernah hilang, menjadi khotirah, kemudian berkembang menjadi haditsun nafas, sida apa ora, kemudian menjadi ketoke nek ra sida ya maneman. Kemudian ketika sudah menjadi azam semakin kuat. 3 hal yang pertama tidak terkena pahala atau dosa, nomor 1 sampai nomor 3 ini. Jadi 1 sampai 3 ini masih boleh kita tolerir, tapi tidak boleh dilanjutkan yang keempat, yang kelima. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ketemu sesuatu, batasi 1 sampai nomor 3. Kemudian kalau sudah yang keempat, hamun, kebaikan akan mendatangkan pahala, maksiat tidak ditulis sebagai dosa.
Kalau lebih condong untuk melakukannya, kalau yang dicondongi itu kebaikan, sesuk tak poso Mone terlintas untuk melakukan puasa, kemudian dipikir-pikir poso kuwi memang penting, kemudian hadis nafas ragu-ragu neng poso iki aku sok kuat apa ora. Sido apa ora ketoke sesuk iki arep neng rapat misalnya. Yang nomor 3. Ini belum terkena taklif, belum terkena hukum. Tetapi ketika sudah menjadi nomor 4 menjadi ham, kalau yang dicondongi untuk dilakukan itu perbuatan baik, meskipun belum dilakukan sudah mendatangkan pahala. Masya Allah. Sedangkan kalau yang dicondongi itu sesuatu yang maksiat, belum ditulis sebagai dosa. Ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai nomor 4 ini masih ditolerir. Maka kalau kita tidak tahu ilmunya berbahaya ini. Yang tidak tahu ilmunya, begitu nomor 1 lintasan pertama langsung ke nomor 5 ini tanpa melalui proses ini, tidak ada pertimbangan apapun. Kemudian kalau berkembang menjadi azam, jika ham berubah menjadi azam, yaitu kuatnya keinginan untuk berbuat, maka kebaikan akan mendatangkan pahala dan maksiat terhitung sebagai dosa meski belum dilakukan. Ini kalau yang sudah nomor 5. Kalau yang diazamkan itu kebaikan, maka sudah mendapatkan pahala. Dan ketika diazamkan itu sebuah maksiat, sudah dihitung dosanya meskipun belum dikerjakan, meskipun belum dilakukan. Sebab keinginan yang diikuti kemampuan akan menjadi faktor terjadinya perbuatan. Keinginan kuat diikuti dengan kemampuan, ada kesempatan, ada niat, ada keinginan dan ada kesempatan, maka akan menjadi perbuatan yang nyata. Surat 24 ayat 19. Surat 24 itu surat An-Nur. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, fal qatilu wal maktulu finnar. Ini azam. Fal qatilu orang yang membunuh, wal maktulu dan orang yang dibunuh, finnari kedua-duanya di neraka. Ini wilayah azam. Fal qatil, kalau yang membunuh finnar itu sudah memang seharusnya karena dia jelas-jelas membunuh. Tetapi ketika al-maktul yang dibunuh kok juga di neraka, karena dia punya azam ini, punya azam, memiliki keinginan yang sangat kuat, hanya dia kalah dhisik. Kalau dia tidak terbunuh, maka dialah yang akan membunuh. Maka kedua-duanya di neraka. Ini kalau sudah sampai tingkat azam ini. Sehingga wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu artinya kalau sudah menjadi azam yang disimpan di dalam hati, yang terlintas di dalam hati sudah berkembang menjadi kuatnya keinginan untuk berbuat meskipun belum menjadi kenyataan, meskipun masih terpendam menjadi niat. Yaitu seperti orang yang terbunuh ini, dia belum membunuh tetapi sudah mendapatkan siksanya. Karena kalau dia tidak terbunuh, pasti dialah yang nantinya akan membunuh.
Surat nomor 24 ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna yang demen, yang suka, an tashi'a, tersebarnya al fahisata, kejelekan, aib, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman, lahum, bagi mereka, adzabun alimun, siksa yang pedih, fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahuinya. Jadi dia baru mempunyai keinginan, kesenangan, seneng kalau kejahatan orang itu tersebar, kalau rahasia orang itu tersebar. Dia berpihak, dia cenderung, padahal dia tidak termasuk yang menyebarkannya, apalagi yang menyebarkan aib rahasia orang lain. Dia sudah terkenal lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati untuk menjaga telinga. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, harus ditinggalkan. Karena yang kita dengar nanti dia akan masuk ke dalam hati, menjadi lintasan-lintasan hati seperti tadi itu. Menjadi lintasan nomor 1, 2, 3, 4, nanti menjadi nomor 5. Goro-goro mendengar. Pendengaran yang tidak terjaga. Atau juga penglihatan yang tidak terjaga, nanti akan memberi informasi ke dalam hati kita, kemudian menjadi hajis, menjadi khotirah, kemudian menjadi ham, menjadi azam, akhirnya terwujudlah sebuah perbuatan maksiat. Sudah berazam untuk maksiat tetapi gagal, tapi tidak jadi. Sudah niat kenteng-kenteng, wis mangkat, kemudian di jalan ada halangan atau ada yang mengetahui rasido, bagaimana? Jika batalnya karena takut pada Allah, maka ia dapat pahala. Masya Allah. Wis niat kenteng-kenteng, sudah hampir saja sudah melakukan maksiat, ingat kepada Allah, takut kepada Allah, ingat kepada siksa neraka yang dahsyat dan gagal, maka dia mendapatkan pahala. Jika batalnya karena manusia, maka tetap berdosa. Kalau gagalnya karena konangan wong, terus ora sida, tetap berdosa. Nah, biasanya dosanya tidak hanya karena leorasito, karo muni-muni kurang ajar iki ini malah double dosanya. Oleh karena itu tidak usah berniat yang jelek saja. Nanti dosanya malah bertambah-tambah, malah menjadi ganda. Ketika batalnya karena manusia. Jika batalnya karena tidak mampu dan tidak ada usaha untuk memutus keinginannya, wis menek kambil, mau mengambil kambilnya tetangga, tetapi sudah sampai di atas, ora iso munggah ning nggon papah kae, sudah tidak bisa, akhirnya batal. Akan tetapi dia masih punya keinginan untuk melanjutkannya, ora kok terus ikhlas le gagal mencuri itu, maka ia berdosa karena keinginannya tersebut. Keinginannya yang masih ingin itu meskipun belum kecapean
dosanya sudah dikantongi, sudah dapat dosanya. Karena batalnya, karena tidak ada kemampuan. Nah, karena itu kalau pemuda bisa menahan diri dari maksiat, itu termasuk kelompok yang akan dilindungi oleh Allah di suatu hari yang tidak ada pelindungan selain pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuda kok rajin ibadah itu luar biasa. Tapi kalau sudah tua seperti saya, le ora nglakoni iki mergo wis ora kuat. Nek kepingine ya isih kepengin jane. Jane ya isih pengen neng ya wis tuwek. Nah, itu masih tetap menjadi sebuah maksiat yang mengundang dosa. Yaitu karena keinginannya itu, keinginan yang jelek itu. Nah, seandainya nanti suatu ketika kemampuannya muncul lagi, pasti keinginan yang jelek itu menjadi kenyataan. Kemudian jika batalnya karena tidak mampu dan ia tetap berusaha untuk melakukannya, maka ia dapat dosa penuh seperti orang yang benar-benar melakukannya. Kalau yang nomor 3 ini dosanya hanya dosa karena keinginannya yang masih menyala-nyala. Jane ya kepengin nang wis ora mampu, wis duite wis entek saiki, dhisik duite ketika masih punya duit, sing tukang main terus. Tapi karena sudah tidak punya uang, nyawang wong main ya saya kepengin. Nek wong ora duit ya dosanya karena keinginannya yang nomor 3. Kalau yang nomor 4, dosanya double, yaitu dosa karena keinginannya, kemudian karena usahanya yang sungguh-sungguh untuk benar-benar melakukannya, meskipun tidak berhasil. Saya kira berhasil sesuk, ditenono sesuk berhasil, sesuk meneh. Masih diincar terus itu untuk kepengin melakukan perbuatan yang direncanakan tidak baik itu. Orang yang maksiat lalu berazam untuk mengulangi, maka ia kekal dalam maksiat meski belum terlaksana. Wis maksiat pisan, kemudian punya cita-cita lagi, neng cita-citane urung kelakon karena jer konangan wae, jer tidak ada kesempatan, maka dia dihukumi kekal di dalam kemaksiatan meskipun belum terlaksana. Inilah pentingnya menjaga hati bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengelola hati, untuk memanage hati. Kata orang manajemen kolbu katanya, agar kita tidak tersesat, tidak rugi. Dalilnya yang tadi itu, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatili wal maqtulu finnari. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama badul maqtul? Qala innahu kana harison ala qatli sahibihi. Rawahul Bukhari. Idza nalikane iltaqo, ketemu, al muslimani, wong muslim loro, bisayfihima, loro-lorone nggawa pedang, kerengan perang, fal qatilu, mongko wong sing mateni, wal maktulu, lan wong sing dipateni, finnari, dua-duanya masuk neraka. Qultu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh memang harus ya Rasulullah, fama balul maktul, terus keadaan yang terbunuh itu bagaimana? Terbunuh, sudah terbunuh masih masuk neraka. Qala, Rasulullah menjawab, innahu, sak temene wong sing dipateni kuwi, kana ana sapa wong sing dipateni harison, dia berhasrat besar,
ala qatli sahibihi, untuk membunuh saudaranya. Yang terbunuh itu juga punya azam, ini punya azam, punya keinginan yang sangat kuat untuk membunuh saudaranya tadi, meskipun dia belum melaksanakannya, wis kebacut mati dhisik. Maka ia kekal dalam maksiat meski belum terlaksana. Tidak akan terlaksana wong dia sudah terbunuh duluan. Tapi termasuk kekal dalam maksiatnya. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tadi yang sudah kita bahas, surat 24 surat Nur ayat nomor 19. Orang yang kepingin menyebarkan tersebarnya aib orang lain, kalau temannya, kalau saudaranya aibnya tersiar, dia ikut sukses, dia ikut gembira, dia ikut bahagia, SMS, senang melihat temannya susah. Padahal dia belum apa-apa, hanya mendukung saja, tetapi termasuk mendapatkan dosa karena keinginannya, karena kesenangannya berbahagia dengan kejelekan, dengan aib saudaranya yang tersiar itu. Kemudian berkembang menjadi niat. Hadisnya sudah sangat tersohor, innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyati, binniyati atau binniyati, wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. An-niyatu qasdul al-qasdu wal azmu ala syai'in. Al-qasdu wal azmu ala syai'i. Niat itu adalah hasil berpikir. Hasil berpikir tadi, prosesnya tadi nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Proses nomor 1 sampai 5 kemudian sudah berhasil. Hasil berpikir tentang perbuatan yang akan dikerjakan. Dari hajis, lintasan, menjadi khotirah, kemudian menjadi ham, menjadi hazan. Beberapa amal atau perbuatan hati. Apa saja perbuatan hati itu? Tugasnya hati, pekerjaan hati itu apa saja? Nomor 1 niat. Niat ini pekerjaan hati. Artinya yang bertugas, yang melakukan adalah hati kita, bukan bibir, bukan mulut, bukan hanya sekedar suara saja. Niat semakna dengan keinginan atau maksud. Tanpa niat, amal tidak sah dan tidak diterima. Amal besar menjadi kecil karena niatnya. Amal kecil menjadi besar disebabkan oleh niatnya. Antara sholat subuh dengan sholat rawatib qobliyah subuh, rakaatnya sama 2, sama-sama 2 rakaat. Doa iftitahnya sama, Fatihahnya sama, suratnya sama. Yang membedakan adalah niatnya. Antara sedekah dengan nyogok, nyuap, yang membedakan apanya? Niatnya, sama-sama memberi.
Yang satunya juga memberi, yang satunya juga memberi, tetapi niatnya yang berbeda. Yang satu nyuap, yang satu sedekah. Tahadus bin nikmah dengan riya, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat, kita diperintahkan untuk tahadus, untuk diperlihatkan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, diperlihatkan kepada orang lain, memperlihatkan kenikmatan. Dengan riya, riya juga memperlihatkan. Antara riya dengan tahadus bin nikmah sama-sama memperlihatkan biar orang lain tahu. Yang satu mengamalkan surat Wadduha, yang satu mengamalkan surat Al-Maun, alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Perbedaannya adalah dalam hal niat. Sedangkan niat tadi prosesnya nomor 1 sampai nomor 4 dan 5 tadi itu. Innallaha katabal hasanati. Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan, wassayiati, dan telah menetapkan tentang kejahatan-kejahatan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan yang demikian itu. Ini baik, ini jelek, ini haram, ini halal. Dijelaskan oleh Allah. Faman hamma, tadi ham tadi. Maka barang siapa yang mempunyai ham, keinginan bihasanatin terhadap kebaikan, falam ya'malha, sedangkan dia belum melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan, maka Allah menuliskan kepadanya sebuah kebaikan, sudah dicatat satu pahala, kamilatan, sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla, kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kalau dia sudah berhasrat kuat untuk melaksanakannya, maka Allah akan menetapkan, Allah akan mencatat perbuatannya tadi, hamnya tadi, asyra hasanatin, menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, bahkan sampai lipat-lipat banyak yang tidak terhingga. Itulah murahnya Allah kepada kita. Punya niat kebaikan yang sungguh-sungguh, meskipun belum dilaksanakan, dicatat satu kebaikan. Kalau niat sungguh-sungguhnya tadi sudah dikerjakan, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, kemudian bisa sampai dengan 700 kali lipat, maksimal, tidak terbatas. Ketidakterbatasan kelipatan ini berbanding lurus dengan kualitas ikhlasnya. Ini juga perbuatan hati, ikhlas itu. Ikhlasnya semakin tinggi, kelipatannya semakin banyak. Ikhlasnya semakin panjang, kelipatannya semakin panjang. Karena kadang-kadang ikhlas itu pas ngenai ikhlas, tetapi nanti hari kedua wis rada menurun ikhlasnya. Ini tak tulungi, saiki malah aku kalah, ngerti ya ora tak tulungi. Kemudian nanti hari ketiga dia semakin jaya, kene semakin ganti drengki genti. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah menetapkannya sebagai kebajikan yang sempurna. Duwe niat elek
neng ora dilakoni, ini sudah dicatat Allah sebagai amal kebajikan. Karena dia mampu menahan diri, mampu bergulat, bergelut melawan keinginan jeleknya itu. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Kalau dia punya keinginan keras, kemudian diwujudkan keinginannya itu, maka Allah akan menulisnya sebagai kejahatan, tetapi ditulis hanya satu kali kejahatan saja, tidak dilipat gandakan. Duwe niat Allah, kemudian dia sungguh-sungguh untuk berhenti karena Allah, karena sadar itu sudah merupakan amal kebajikan. Tetapi kalau dikerjakan hanya satu kesalahan, satu dosa. Muttafaqun alaih an Ibnu Abbas. Masya Allah, kita punya ilah, punya Allah yang begitu murahnya, yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk berbuat baik, maka harus bersyukur setiap saat. Tanda syukur kita adalah meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan sungguh-sungguh untuk mengamalkan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya menjaga hati, pentingnya ilmu hati, pentingnya untuk mengelola hati, memahami sepak terjang hati kita, memahami seluk-beluk hati kita. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum, la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslimun. Allah tidak menilai, tidak melihat ajsamikum, bentuk tubuhnya, wa ila suwarikum, dan tidak melihat penampilan, performan, akan tetapi Allah melihat, menilai ila qulubikum, terhadap hati kita tadi, lintasan-lintasan tadi, wa a'malikum, dan amalnya sudah terlintas tetapi tidak diamalkan, ada hitungannya sendiri. Sudah terlintas kemudian diamalkan dengan sungguh-sungguh, ada hitungannya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu sederhana ini semakin bisa memperkaya khazanah kita, yang kita garis bawahi, yang kita simpulkan bahwa perbuatan hati yang harus kita waspadai adalah nomor 1 sampai nomor 5, hajis, ha, jim, sin, hajisun, lintasan hati. Khotirah, lintasan yang tidak mau pergi, mengendap di dalam pikiran. Hadithun nafas, sudah ada keraguan antara iya dan tidak. Kemudian ham ini sudah mulai terkena hukum, lebih condong, lebih kuat untuk melakukannya. Kemudian azam, lebih kuat lagi untuk berbuat. Ada 5 proses untuk terjadinya niat. Kemudian niat ini harus dikelola agar selalu baik, kemudian harus dikelola agar selalu ikhlas, dan harus dikelola agar istiqomah. Ikhlas, istiqomah, kemudian berkepanjangan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan tidak terputus pahalanya. Wayru mamnun, tidak akan putus-putusnya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, belajar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan betul-betul diridhoi oleh Allah, sehingga ilmu yang kita pelajari kita bisa mengamalkannya. Untuk laporan infak